Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beraktivitas bagi yang memiliki aktivitas hari ini ataupun bagi yang tidak atau sedang menunggu perkuliahan. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah minggu kelima pertemuan kita pada mata kuliah statistika. Nggak terasa ya, sudah 5 minggu dan tinggal 2 pertemuan lagi kita akan melaksanakan ujian tengah semester ya. Mudah-mudahan Anda semua dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Jika pun tidak, nanti Anda bisa berdiskusi langsung atau bertanya apa yang mungkin menjadi kendala pada perkuliahan sebelumnya. Ya, hari ini kita akan lihat dulu perkuliahan kita. Saya sudah siapin bahannya. Oke. Ya, adapun topik kita hari ini adalah bicara mengenai tendensi sentral ya. Tendensi sentral itu kalau sebelumnya sih kita sudah agak singgung-singgung sedikit mengenai bagaimana pengolahan data ya. Tapi hari ini kita bicara langsung action dari pengolahan data. Yaitu konsep bagaimana agar pengolahan data itu dapat kita lakukan. Itu namanya konsep tendensi sentral. Apa itu tendensi sentral? Ya, pengukuran kecenderungan sentral. Ya, artinya sentral tendensi. Ya, maka kecenderungan pengukuran itu ada sentralnya yang merupakan bentuk-bentuk analisis statistik dalam kelompok deskriptif. Seperti yang pernah disinggung pada awal materi lalu, seandainya seseorang meneliti penyebaran penduduk menurut umurnya, maka kecenderungan terbanyak jumlah penduduk akan berada pada bagian tengah. Inilah yang dimaksud dengan sentral ya, sentral dari sebuah data. Maka demikian juga kalau dikumpulkan data pendapatan atau income penduduk dalam suatu kota atau kabupaten dalam sebuah provinsi, maka sentralnya memiliki sentral yang tepat atau yang jelas. Atau skor yang cenderung memusat di tengah akan sangat membantu apakah itu sebagai peneliti, apakah itu sebagai pengamat dalam sebuah mengamati persoalan, ya kan? Penduduk yang berpendapatan sedikit akan tinggi sekali relatif sedikitnya, dan yang tinggi artinya maksudnya berpendapatan sedikit dan yang tinggi relatif sedikit, artinya orang yang memiliki pendapatan yang sedikit dan yang tinggi itu relatif lebih sedikit. Maka kalau dalam batasan ini sebelumnya kalau kita lihat dalam penyebaran data ya, orang yang memiliki pendapatan yang tinggi ya kan itu sedikit, dan yang berpendapatan yang tinggi ini kenapa dikatakan relatif sedikit? Karena kecenderungan data ini atau pada umumnya ya, orang yang memiliki pendapatan tinggi itu ada alat ukurnya. Ya. Alat ukurnya apa? Misalnya apa kategori seseorang memiliki pendapatan yang tinggi. Apa alat ukurnya? Agar dia dikatakan memiliki pendapatan yang tinggi. Maka pendapatan yang tinggi ini juga berbanding lurus dengan apa yang dia kerjakan. Ya. Misalnya, kalau dalam sebuah perusahaan, pendapatan yang tinggi itu umumnya diperoleh oleh orang yang memiliki jabatan manajer, ya kan? Manajer ke atas.
Ya, ini udah tinggi nih, masuk kategori tinggi. Manajer, manajer, direktur, ya kan? Nah, ini pendapatan yang tinggi. Nah, alat ukur inilah yang mungkin bisa kita lakukan. Maka dalam sebuah perusahaan itu juga orang yang berposisi sebagai manajer itu tidak banyak. Orang yang berposisi sebagai direktur itu juga tidak banyak. Maka dikatakan pendapatan yang tinggi itu relatif lebih sedikit. Ini kalau kita bicara dalam sebuah perusahaan. Jangan nanti Anda ngebandingin ada orang yang tidak kerja tapi pendapatannya tinggi. Contoh seperti influencer, YouTuber. Nah, mereka kan kerjanya aja nggak jelas. Nggak ada jam masuk kerjanya kapan, ya kan? Nggak ada buat laporannya gimana, tapi pendapatannya tinggi. Jangan, itu kategori yang sudah berbeda. Jadi kalau Anda memunculkan data itu, masuk ke dalam data pencilan. Artinya data yang mungkin bisa berubah dalam satu waktu. Hanya saja bukan menjadi bagian data yang hendak kita teliti. Ya, oke, baik. Tetapi perlu diingat bahwa penggambaran dengan menggunakan ukuran sentral hanya menggambarkan kelompok yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan inferensi pembuktian hipotesis. Ya, ini hanya untuk melihat aja, artinya ini loh kelompok yang tinggi, ini loh kelompok yang rendah. Kalau pada pertemuan keempat minggu lalu dikatakan itu bisa kita gambarkan dalam sebuah diagram, ya kan? Apakah itu diagram batang, apakah itu diagram garis, apakah itu diagram lingkaran, histogram, itu bisa kita gambarkan. Oke, kita lanjut. Skor yang cenderung memusat di tengah akan sangat membantu peneliti. Penduduk, ini yang tadi ya. Oke, baik. Nah, ini kurva sebaran penduduknya. Jadi dengan demikian ukuran kecenderungan sentral mencari gejala memusatnya data tersebut di mana data serta usia, berapa penduduk terbanyak, ini berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah ini, jadi kalau kita ambil dalam sebuah kurva ya, kurva ini cenderung tadi seperti yang kita katakan, yang tinggi ini, kalau yang artinya bukitan ini ya, bukitan ini tidak banyak gitu. Bukit itu ya berapa ujung di bukitnya gitu. Maka inilah yang tadi kalau kita anggap orang yang memiliki penghasilan yang tinggi. Atau gambar sini misalnya, ya kan? Kalau sudah di sini, ya batas ini sudah banyak. Artinya pada posisi ini orangnya sudah banyak, ya. Apalagi kalau sampai di kalau ini top level ya istilahnya, kalau kita bilang top, ya kan? Ini berada di middle, ya kan? Nah, ini berada di low. Nah, sorry, tadi yang lebih banyak itu middle, apa ya? Yang lebih banyak itu adalah low. Nah, jadi kalau di middle, nah ini kelompok middle, ya. Ini kelompok middle. Saya bedakan hasilnya supaya kita memahami mana kategori orang yang berpenghasilan tinggi masuk dalam kurva tadi, kurvanya masuk ke dalam mana. Oke, jadi yang tinggi itu hanya di ujung kurva tadi yang masuk ke kategori top, ya, top level lah misalnya, ya, top level, ya kan, atau middle level. Nah, ini low level. Ini yang dimaksud dengan sebaran data tadi. Oke. Ukuran kecenderungan sentral ada 3 macam, yaitu mean, median, mode atau modus, ya. Ini atau modus, ya. Oke, apa itu mean, median, modus? Nanti kita akan lanjutkan. Baik. Sekarang kita bicara mean, rata-rata, ya. Jadi mean itu adalah rata-rata, ya. Kalaupun kita simbolkan, ya. Min itu disimbolkan dengan ME, ya. Min. Sorry, saya kebalik. Simbolkan
bukan ME ya, ME itu median. Nah, ini X bar. Nah, ini X bar. Ini namanya dengan min atau rata-rata. Ya. Arti dari min adalah angka rata-rata. Kalau N kecil dari data yang tersedia adalah data interval dan rasio. Maka peneliti dapat mencari min atau rata-rata dalam data tersebut. Tetapi kalau N datanya banyak atau N frekuensi data, maka menghitung dengan cara langsung akan memakan waktu yang cukup lama dan kurang praktis. Nah, oleh karena itu ada 3 cara menghitung min. Yang pertama, menggunakan data langsung atau mentahannya yang belum disusun dalam bentuk distribusi frekuensi. Bisa kita selesaikan? Bisa. Kalau mencari min bisa ya. Tidak ada persoalan. Kalau min itu datanya mau data mentah, mau datanya sudah disusun, atau mau datanya berkelompok, tunggal, bisa. Oke. Yang berikutnya ke dalam data distribusi tunggal. Baru yang ketiga adalah data yang disusun dalam bentuk distribusi bergolong atau berkelompok. Oke. Sekarang perhitungan min dari data mentah. Ini data mentah ya. Kita lihat dulu. Apabila berdasarkan temuan didapat sejumlah angka, maka angka rata-rata dapat dihitung dengan menjumlahkan skor, nilai-nilai dibagi dengan jumlah individu dalam kelompok nilai-nilai tersebut. Nah, misalnya dengan formula gini ya. Tadi X bar ya. X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah XN. Ya. Maksud XN tadi adalah berapa banyak datanya per N. Oke. X bar adalah rata-rata. Ya. Rata-rata. Atau ini yang kita sebut dengan min. Ya. Min. Baru X1, X2, dan seterusnya ini adalah data individu. Oke. Data individu. Baru N itu adalah jumlah banyak datanya. Jumlah data. Ya. Atau ya sorry. Ini banyak data ya. Tadi kan jumlah itu X1, X2, X3 itu dijumlahkan. Kalau yang N itu adalah berapa banyaknya data. Ya, kalau banyak data ada 7, maka 7 lah N-nya. Kalau jumlah itu kan X1, X2, berarti misalnya datanya 10, 20, berarti jumlahkan. Oke. Atau bisa juga kita tuliskan tadi misalkan rumusnya itu X bar sama dengan sigma Fi per N. Nah, sigma itu sama dengan jumlah. Ya. Jadi kalau ada yang bicara mengenai apa itu sigma, sigma itu jumlah. Jadi kalau jumlah dinotasikan dengan sigma itu sama. Ya, sama-sama menjelaskan itu adalah jumlah. Baik, kita lihat contoh. Dalam tahun 2000, ini harusnya 2011 nih. Oke, nggak apa-apa, ini saya coba perbaiki dulu. Oke. Kebanyakan tahunnya. Baik, dalam tahun 2011 terjadi bermacam pelanggaran lalu lintas, ya kan? Nah, jumlah pelanggaran tiap bulan adalah sebagai berikut. Ini datanya, ya. Jadi data ini, ya, data ini bisa kita selesaikan kalau kita tadi mau cari apa namanya min, ya. Min itu atau adalah rata-rata. Jadi
Rumusnya adalah Oke, rumusnya X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3. Sampai X berapa tuh? X12, ya kan? Berarti tambah XN per N. Nah, ini rumusnya. Atau bisa kita buat seperti yang tadi, X bar sama dengan sigma FI per N. FI itu apa? Frekuensi, ya. Frekuensinya. Ini saya sudah hitung tadi. Ini X barnya, ya. Oke, X bar. Maka kita hitung tadi, X1-nya 665, X2-nya 584, tambah 432, tambah 440, ya kan? Tambah 387, tambah 368, tambah 386, sampai 104. Itu adalah total atau jumlah X1, X2, X3, sampai X12 tadi. Yang datanya kita dapatkan dari mana? Ini tadi. Ini datanya. Oke. Nah, ini data yang kita dapat tadi. Maka bagi 12. 12 itu dari mana? Dari banyaknya data. Nah, N itu adalah banyaknya data. Banyaknya ada berapa? 12. Ini 12-nya. Oke, berarti kalau kita hitung tadi, jumlahkan, totalnya adalah 4532 berbagi 12, sama dengan 3762,92. Inilah yang dikatakan dengan rata-rata suatu data, yaitu data pelanggaran lalu lintas dalam jumlah pelanggaran tiap bulan. Rata-ratanya kita bisa lihat. Berarti rata-rata ini atau rata-rata kecelakaan tiap bulan di wilayah ini pada tahun 2011 dan 2012 sebanyak berapa kali? Ya, 376,92. Atau kalau kita bulatkan, karena 0,92 itu berarti ini bisa dibulatkan ke atas, jadi 377 kali dalam rata-rata kecelakaan tersebut. Artinya kecelakaan tahun 2010 sebanyak 6.662 atau rata-rata kecelakaan per bulan adalah 555,17. Kalau dibandingkan jumlah kecelakaan tahun 2010 dengan jumlah kecelakaan tahun 2011, ternyata tahun 2011 lebih rendah dari tahun 2010. Ini cara mencari min, ya, seperti data hanya berlaku untuk data murni saja atau data kasar. Nah, ini kalau kita mencari min atau ngebandingin data pada prodi-prodi tahun tertentu. Jadi kalau tahun 2011, 2010, ya kan, ini adalah datanya. Oke, nah, kalau misalnya tadi tahun 2010 ada 6.662 kecelakaan, nah, berarti kalau dirata-ratakan itu 555. Nah, berarti kan tahun 2011 itu lebih rendah tingkat kecelakaannya daripada di tahun 2010. Artinya mungkin dalam tahun 2010 ke 2011 itu ada perbaikan infrastruktur, ya kan, ada perbaikan marka jalan, ada perbaikan pengguna jalan, macam-macam. Jadi ada banyak faktor pendorong dan pendukung terhadap naik atau turunnya tingkat kecelakaan. Sama halnya, ada banyak faktor baik atau buruk atau pendorong ataupun sebagainya terhadap tingginya hasil belajar itu. Jadi ada banyak faktor. Sama halnya dengan angka-angka kecelakaan ini ada banyak faktor. Jadi kalau terlalu tinggi berarti ada penyebabnya.
Ya, apakah itu kelalaian, kurangnya disiplin dalam berlalu lintas, nah itu menjadi faktor-faktor X. Tapi kita tidak akan bicara membahas faktor itu karena kita hanya fokus saja pada data-data ini. Oke. Nah, ini cara distribusi data tunggal, ya kan, dari data tunggal. Jadi misalkan kalau apabila suatu penyebaran data terdapat individu yang mempunyai skor yang sama, maka penyebaran data disusun terlebih dahulu dalam bentuk distribusi frekuensi tunggal. Kemudian baru dicari nilai rata-ratanya. Nah, ini rumus yang kita gunakan ya. Ini rumusnya, jadi pakai sigma FI kali XI per N. Nah ini kalau dia pakai data tunggal. X bar ini adalah rata-rata hitung, FI ini frekuensi data ke I, FI kali XI adalah perkalian frekuensi dengan data jumlah skornya, N adalah jumlah individu data kelompoknya. Oke, N-nya tadi N besar ya, N-nya N besar. Oke. Ya contoh, oke. Tinggi badan siswa yang disusun dalam bentuk distribusi frekuensi. Data tunggal nih, oke. Nah ini, tinggi badan, frekuensinya itu ada 103, ini tinggi badan ini datanya data tunggal ya, 135, 132, 130, 125, 120. Frekuensi ini jumlah, jadi berapa orang yang jumlahnya 135 tinggi? 7. Maka 7 kali 135. 945. 132 kali 10, berarti ada 10 orang yang tingginya 132. 7 kali 130. Ini ya, ini kalikan saja nih, kalikan. 7 kali 130, berarti 910. Berarti ada 7 orang lah yang tingginya 130. Dapat semuanya FI kali XI. Ini XI, ini bisa langsung XI. Kenapa? Karena datanya data tunggal. Oke. Maka, oke, kita lanjut. Oke, sorry, ini kita cari dulu ya. Nah, maka X bar sama dengan sigma FI kali XI per N sama dengan 3915 per 30. Nah, ini belum kita cari tadi hasilnya. Sekarang kita cari sendiri nih. Berapa nih rata-ratanya? Kita hitung ya. 3915 ya. 3915 dibagi 30. Maka rata-rata tinggi badannya adalah 130,5. Kalaupun ini mau dibulatkan ke atas adalah 131 cm. Inilah rata-rata tinggi badan. Ya, rata-rata tinggi badan. Oke. Kalau kita ambil datanya sudah data tunggal yang sudah disusun atau diurutkan dari data terendah ke data tinggi atau dari data tertinggi ke data terendah. Tidak ada masalah, yang penting sudah diurutkan. Baik, yang berikutnya mencari distribusi data bergolong atau berkelompok, yaitu mencari rata-rata dari distribusi bergolong, berarti mencari rata-rata dari data yang telah disusun dalam kelas-kelas interval. Bukan dari data distribusi tunggal atau dari skor kasar. Atau dalam hal ini dapat digunakan dua cara. Yang pertama, menggunakan frekuensi titik tengah. Yang kedua, min terkaan atau rata-rata hitungan dugaan. Oke. Oke, itu kita langsung saja. Oke, kita lanjut saja median. Ya, median adalah merupakan ukuran suatu kecenderungan sentral yang menggambarkan letak suatu nilai yang membatasi frekuensi ke atas dan ke bawah adalah sama. Atau dapat juga dikatakan suatu nilai yang membatasi 50% frekuensi distribusi bagian atas dan 50% frekuensi distribusi bagian bawah. Oke, kita lanjut ya. Modus. Modus adalah merupakan salah satu ukuran kecenderungan sentral yang menyatakan keterpusatan data
dari suatu sebar data. Atau tadi kalau ini saya sempat bilang ini mode, sama ya. Atau ini modus juga ini, ya sama. Apa-apa. Keterpusetan itu ditunjukkan oleh jumlah frekuensi masing-masing nilai atau skor. Atau juga dikatakan modus adalah skor yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam suatu sebaran sekumpulan data. Atau sederhananya modus ini boleh kita katakan data yang sering muncul. Nah, ini lebih mudah ya. Yang sering muncul. Oke. Maka orang selalu bilang kalau diplesetin nih dalam bahasa sehari-hari, itu modus tuh modusnya. Misalnya si A bilang kalau besok tidak kuliah, modus dia. Nah, kenapa si A ini dikatakan modus? Karena sering si A ini melakukan kebohongan atau sering si A ini melakukan hal yang biasa terjadi dilakukannya. Itu namanya modus, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan modus. Oke, sekarang kita coba akan selesaikan ya mencari nilai min, median, modus dari data tunggal. Ini dari data tunggal dulu ya. Baik. Oke, sebelum kita tentukanlah min, median, modus. Ini data tunggal, masih enak nih kalau masih pakai data tunggal. Maka kita jawab. Sebelum kita jawab, kita pakai tabel bantu dulu. Ini FI kali XI, ya datanya. Maksudnya ini ya ini XI-nya, ya. Karena datanya data tunggal bisa kita langsung hitung. 5 kali 120. Ini sama-sama kita hitung ya. Ya, 5 kali 120 adalah 600. Oke. Baru yang berikutnya 7 dikali 100. Ini tadi 102 kali 5 ya. 510. 510 nih. Oke. Oke. Saya coba hapus dulu ya. Saya hapus dulu ya. (102) ya, bukan 110. 102 ya, 5 kali 102 itu adalah 510. 104 dikali 7. 728. Oke. Oke, 105 kali 9. 945. Oke. 106 kali 11. 1166. Baru 108 kali 3. 324. Ini kita jumlahkan. Nah, atau sigma. Sigma itu jumlah ya. Oke, kita jumlahkan sama-sama. 510 tambah 728 tambah 945 tambah 1166 tambah 324. Totalnya 3673. Ini totalnya. Maka minnya ya X bar sama dengan sigma FI kali XI per N. Oke. Ya. 3673 per N-nya berapa? Belum dihitung tadi. 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 3. Berarti N-nya adalah 35. Oke, 35. Oke. 3673 ya, 3673 dibagi 35. Berarti 104,94. Atau kalau ini kita mau bulatkan atau kita naikkan ini 9,94 ini jadi 105. Inilah rata-rata dari data tersebut. Oke, sekarang kita jawab yang median. Oke. Median tadi adalah nilai tengah ya.
Nilai tengah itu kalau dilihat dulu berapa datanya tadi. Jumlah datanya semua ini adalah 35. 35 per 2. Oke. 35 bagi 2 ya. Nah, ini kita mau cari nilai tengahnya, si median tadi. Adalah 17,5. Oke. Ini dari frekuensi ya. Dari frekuensi. Berarti kita hitung 17,5 itu adanya di mana gitu. Ini kita hitung. 5 tambah 7 ya. 5 tambah 7 itu baru 12 ya. Berarti masih kurang. Kalau kita tambahkan lagi 9 itu 21. Artinya 17,5 itu berada di sini. Oke, ya. Maka nilai tengah ya. Nilai tengah itu adalah 105. Oke, kebetulan nih sama ya. Kenapa sama? Ya ini 105 ini kalau kita bulatkan. Ini juga 17,5 itu setelah 5 tambah 2 5 tambah 7 12, maka estimasi kita ini kalau ditambah 9 kan 21, maka 21 itu atau 17,5 itu berada di sini ya. Kenapa? Ini frekuensinya sampai 9. Itu cara mencari mediannya. Sekarang yang terakhir adalah modus. Oke. Modus tadi katanya data yang sering muncul. Data yang sering muncul. Oke. Cara melihat data yang sering muncul itu dari mana? Dari frekuensi. Berapa banyak frekuensi terhadap suatu data? 5 banyak? Oh, belum tentu. Ada 7. 7 banyak? Juga belum. Ada 9. 9 dikatakan banyak? Ya, sering muncul? Ya, udah banyak lah ini ya. Tapi ada yang lebih sering muncul lagi. Itu 11. 11 itu menunjukkan angka mana? Ya, angka 106. Maka 106 ini adalah modusnya. Kenapa? Karena dia sering muncul sampai 11 kali atau 11 frekuensinya. Baik, itu untuk mencari data tunggal atau untuk mencari min, median, modus dari data tunggal. Kita lanjut ya. Oh ya, ini sebelum kita lanjut, ini ada soal yang diselesaikan. Jadi ini soal yang pertama, cari min, median, modusnya, ini datanya ya. Nanti dikerjakan soal yang pertama ini untuk data tunggal. Oke, kalau gitu saya lanjut nih. Ini jadi tugas ya untuk Anda kerjakan. Baik, yang berikutnya mencari nilai min, median, dan modus dari data berkelompok. Oke, ini min, median, modus, datanya data kelompok. Ini yang agak lebih banyak waktu yang harus kita kerjakan. Baik, tidak persoalan, tapi ingat di sini kalau untuk mencari min, median, modus, rumusnya untuk min, ya saya tulis dulu rumusnya. Min atau X bar sama dengan sigma FI kali XI per N yang B median ya, median atau ME sama dengan TB ME tambah ya, buka kurung sigma FME ya, per, kalau ini tadi kan median nih kurang FME ini FME ya, FME per N ya. C modus MO TBMO tambah buka kurung A
tambah B per B. Per E. Inilah yang kita sebut dengan menyelesaikan persoalan baik itu modus, median ya pada data kelompok. Baik, silakan dipahamin dulu. Oke.
Oke, ya. Baik, itu tadi yang perlu kita pahamin ya terhadap bagaimana menentukan modus ataupun apa. Oh, ini ada yang sedikit saya perlu perbaikin mengenai rumusannya. Sebentar ya. Ini biar jangan keliru nih. Saya hapus dulu ini. Ada yang ini penjelasannya. Nanti biar jangan bingung dari mana. TBMO dari mana. Kamu udah hapus deh. Oke, ini tadi TBME, tepi bawah modus ya. Tepi bawah median. Sorry. Tepi bawah median. Oke. Buka kurung. Atau saya ganti di sini aja. Saya pindahin ke sini aja ya. Whiteboard aja. Ini rumus untuk mencari median. Oke, median ya. Maka ME sama dengan TBME. Atau tepi bawah median tambah buka kurung N/2 kurang sigma FME per FME kali C. Sekali saya jelaskan ya. Apa itu? Oke, ini untuk modus, rumus modus. Modus atau MO sama dengan TBMO tambah buka kurung A. Tadi ada kesilapan tuh A per A tambah B kali C. Tadi ada yang salah tuh ya. Ini saya perbaiki nih. Nah, sekarang kita lihat apa itu ME ya kan? Kita lihat keterangannya. ME itu median ya. Nah, TBME itu tepi bawah median atau tepi bawah kelas ya. Kelas median. F sigma FME frekuensi ya jumlah. Sorry, ini sigma jangan lupa. Berarti ini sigma itu adalah mengatakan jumlah frekuensi median. FME frekuensi median. C interval kelas. Oke, interval kelas. Sekarang kita lihat modus. Modus itu MO modus ya keterangannya. MO modus. Oke. A ada A ya. Beda. Ini beda antara frekuensi modus dengan sebelumnya. Nanti kita lihat sebelumnya itu kemana, setudahnya kemana ya. B, beda antara frekuensi modus dengan sesudahnya. C, interval kelas. Oke, jadi ini rumusannya yang bisa Anda pahamin.
Ya, jadi kalau datanya untuk data kelompok atau data berkelompok itu bergolong, ini MI-nya, ini MU-nya atau modusnya ya. Oke, ini nanti yang kita gunakan. Baik. Ya, sekarang saya lanjut ya. Oke. Ya, ini harusnya oke. Ya. Dari data hasil pengukuran pada tabel dapat dibuat data atau pada tabel bantunya. Kalau tadi ini upah, ini FI-nya, saya harus cari XI. Nah, ini XI. Ya. Ini kebetulan muncul FI kali XI-nya. XI dari mana didapat? XI itu dari nilai tengah 75 tambah 100 SG. 75 ditambah 79. Jadi gini, untuk cari SI berarti 75 tambah 79 per 2. Ya. Berapa 75 tambah 79? Nih, cari. 105 4 bagi 2 yaitu 77. Inilah XI-nya. Nah, FI kali XI-nya ini kita kalikan. Berarti 2 kali 77, 3 kali 82, 7 kali 87, 13 kali 92, 10 kali 97, 4 kali 102 tambah 1 kali 107. Ini sigma totalnya ya. FI-nya berapa semua FI-nya? 2 10 ya. 10 tambah 10 20 35 ya. Coba hitung dulu nih. Nanti salah. Oh, sorry. Ini 40 ya. 40. Ini kebalik nih. XI ini nggak usah ditulis. XI ini nggak usah ditulis. Karena kalau XI kan nggak dipakai. Total XI ada, tapi nggak segitu. Yang kita ambil FI ya. Baik, sekarang kita lanjut. Kita mau cari apa dulu nih? Kita mau cari nilai rata-rata, ya kan? X bar sama dengan sigma FI kali XI per N. Maka sigma FI kali XI-nya 3690 atau 3690 bagi 40 sama dengan kita bagiin 3690 dibagi 40. Ya, nilai rata-ratanya adalah 92,25. Ya, ini nilai rata-ratanya. Baik. Sekarang kita mau cari B, yaitu adalah mediannya ya. Median. Tadi rumusnya adalah ada TBME, ya kan, TBME, ada sigma FME, baru ada FME, ada N per 2, dan ada C. Nah, ini kita isi dulu nih. Kita isi dulu. Tepi bawah median. Mediannya tadi berapa? Nah, ini median itu 40. Sorry, itu frekuensi. Frekuensi 40. Berarti untuk mencari yang namanya tepi bawah median 40 bagi 2 sama dengan 20. 20 ini kita hitung. 2 tambah 3, 5. Tambah 7, 12. 12
berarti kurang 8 lagi baru 20. Tapi dia sini tambah 13. Berarti tepi bawah itu berada di sini. Ini. Nah, karena dia tepi bawah, maka syarat tepi bawah harus dikurang. Ini kalau dia tepi bawah itu 90. Ini tepi atas. Nah, syarat dia tepi bawah 90 dikurang 0,5. Berarti berapa tuh? 90 dikurang 0,5. Jangan salah hitung tuh. 90 kurang 0,5 adalah 89,5. Oke, 89,5. Frekuensi, jumlah frekuensi median. Ya, jumlah frekuensi, jumlahnya. Berarti yang mana yang dikatakan dengan jumlah? Tadi kalau frekuensi median itu adalah 13. Oke. Sekarang kita mau hitung nih. Biar jangan salah. Saya nggak mau Anda salah pengertian yang mana yang dikatakan frekuensi. Oke. Yang dikatakan, yang dimaksud dengan frekuensi. Karena ada frekuensi median dan ada frekuensi, ada mediannya gitu. Oke. Sudah? Ya. Untuk mengetahui mana frekuensi, jumlah frekuensi, berarti sebelumnya, ya. Tadi kan ini sudah frekuensi median. Ini jumlah sebelum frekuensi median itu adalah 12. Oke. 12. Ini 12 nih. N per 2 berarti 40 bagi 2 sama dengan 20. C itu interval kelas. Dihitungnya dari mana? 75. Ya kan? 75 ke 79. Ada berapa tuh? Ada berapa interval kelas yang bisa kita ambil? Atau gimana cara menghitung interval kelasnya? Supaya jangan salah nih. Jadi kan 75 itu ke 79. Berarti 75, 76, 77, 78, 79. Nah, intervalnya adalah 5. Jadi 80, 81, 82, 83, 84. 5 lagi. 85, 86, 87, 88, 89. 5 lagi. 90, 91, 92, 93, 94. 5 lagi. Berarti C-nya adalah 5. Oke. Sudah dapat data-data ini, baru kita bisa menghitung yang dikatakan tadi apa? Baru bisa kita hitung mediannya. Oke. Maka median ME sama dengan TB ME tambah buka kurung N per 2 dikurang sigma. Oke, sebentar ya.
Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, jadi tadi N per 2 kurang sigma FME per FME kali C. Ya, sekarang kita hitung. Mana TBMO-nya? 89,5 tambah buka kurung N-nya tadi 20 dikurang 12 per 13 kali 5. Oke. 89,5 tambah 20 kurang 12, 8 per 13 kali 5. Sama dengan 89,5 tambah 8 kali 5, 40 per 13. 40 per 13, ya. 3,07. Berarti 89,5 tambah 3,07. Sama dengan 3,07 itu 92,57. Ya, inilah mediannya. Sekarang kita cari modus. Ya, modus tadi TBMO A B C. Ya, A itu TB MO. Ini kita lihat di sini. Mana modusnya? Modusnya ini. Oh, sama berarti 13. Berarti TBMO-nya adalah 89,5. C-nya tetap 5 ya, interval kelas. Oke. Baru kita cari selisih. A tadi selisih sebelum modus. Ini modusnya 13 dikurang 7. 6 ya, sebelum ya. Berarti 13 kurang 7 6. Tadi B 13 kurang 10 sama dengan 3. Karena yang B tadi modusnya itu adalah 13, maka setelah modus adalah 10. Oke. Maka MO sama dengan TBMO tambah buka kurung A per A tambah B kali C. Sama dengan TBMO ya. 89,5 ditambah A-nya 6 per 6 tambah 3 kali 5. Sama dengan 89,5 tambah 6 per 9 ya. Atau 6 kali 5, 30 per 9. Sama dengan 89,5 tambah. Tadi kalau mau di 6 kan dulu boleh, 6 tambah 3 boleh. Ya, atau langsung boleh. Sekarang 30 dibagi 9, 3,33. Oke, maka modus MO sama dengan 89,5 ditambah 3,33 sama dengan 92,83. Oke. Inilah modusnya ya. 92,83 atau mediannya 92,57. Inilah yang perlu kita pahami dalam menentukan
Oke. Itulah yang perlu kita pahami dalam menentukan mana modus dan mana median. Ya. Oke, nanti bisa dilihat lagi. Sekarang kita lanjut. Ya. Hubungan min, median, dan modus dalam distribusi. Ya, kedudukan min, median, dan modus suatu distribusi sangat ditentukan oleh sebaran datanya. Ada kelompok data yang tersebar secara simetri, yaitu data yang seimbang, yaitu frekuensi skor yang rendah, dan yang tinggi atau seimbang, dengan yang terbanyak di bagian tengah. Pada kurva yang simetri, ini min, median, dan min, median, dan min boleh dikatakan terletak pada satu titik, di mana min sama dengan median, sama dengan modus. Median ya. Maka ini gambar, ya, seperti gambar yang tadi maksudnya ya. Oke, baik. Itu kira-kira hubungannya. Hubungan, oke sebentar. Ini gambarnya. Jadi ini min, median, modusnya ya hubungannya. Jadi di samping distribusi normal atau normal distribusi juga ada distribusi juling kiri atau negatively skewed distribution, dan distribusi juling kanan positive skewedly distribution. Artinya distribusi dikatakan juling kiri apabila modus, median, min, dan terletak di sebelah kanan min, atau distribusi dikatakan juling positif apabila modus, min, median, dan terletak di sebelah kiri. Nah, itu kira-kira gambaran bagaimana penyelesaian dari min, median, modus tadi. Oke, ini soal untuk Anda kerjakan juga ya. Ini soal yang kedua, mencari nilai data atau mencari min, median, modus pada data berkelompok. Oke, itu aja saya pikir yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang bisa saya sampaikan ini bisa Anda pelajari dengan sebaik mungkin. Itu aja dari saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Terima kasih untuk pertemuannya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.